Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Renda Kusuma. Kepadatan arus mudik telah terjadi di sejumlah titik di arus mudik tahun 2022 ini. Dan kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan dua rekan kami yang berada di Pelabuhan Merak, Banten bersama Siti Marufah. Dan juga ada rekan kami Ervan Septiawan yang berada di Cirebon. Pertama kita ke Merak terlebih dahulu dengan rekan Siti. Siti, bagaimana kondisi arus mudik di lokasi Anda saat ini? Ya, Hendra dan juga pemirsa, seperti yang Anda lihat di layar kaca, mungkin cukup banyak para pemudik yang akan memasuki Pelabuhan Merak. Saat ini saya berada di depan pintu masuk Pelabuhan Merak dan dari tadi cukup banyak pengendara, terutama juga pengendara kendaraan roda 2 yang akan memasuki Pelabuhan Merak ini. Diperkirakan memang karena hari ini adalah puncak pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2, karena memang mulai hari ini libur dari perusahaan yang ada di sekitar wilayah Cikande dan juga Tangerang, sehingga mereka sudah mulai mudik. Dan saat ini juga untuk kendaraan, sementara ini untuk kendaraan roda 4, Hendra, sejak pukul 10 malam tadi sudah terjadi antrian di dalam tol, yaitu sekitar 5 km. Dan diperkirakan hingga saat ini juga antrian akan terus semakin panjang. Jadi sebagian pengendara ada yang memilih kemudian keluar dari Serang Barat, pintu tol Serang Barat, dan melalui jalan arteri, dan ini juga menambah kemacetan yang berada di jalan arteri Kota Cilegon. Dan untuk para pengendara yang akan melewati arteri Kota Cilegon diharapkan para pemudik untuk berhati-hati, karena memang minimnya lampu penerangan ini bisa mengakibatkan pengendara terjadi kecelakaan atau juga hal yang tidak diinginkan. Tetapi untuk keamanan sendiri, petugas keamanan kepolisian dari Polda Banten dan kepolisian Satuan Lalu Lintas dari Polda Cilegon terus berjaga di sepanjang ruas yang akan dilalui oleh para pemudik. Hendra. Siti, apa sebenarnya yang selain kepadatan, banyaknya pemudik yang datang, apakah juga ini ada hal lain yang menyebabkan dari kemacetan yang terjadi ini? Misalnya apakah kapal sudah mencukupi untuk menampung para pemudik yang datang ini? Ya, kalau untuk kapal sebenarnya memang saat ini terus operasi untuk trip yang memang memenuhi untuk para pemudik. Tetapi yang menjadi persoalan, Hendra, adalah tiket online yang saat ini cukup dikeluhkan dan juga dikhawatirkan oleh para pemudik, karena memang di sini ada jam berlakunya. Sebagian pemudik yang kemarin yang saya temui, tetapi untuk hari ini saya masih belum menemukan bahwa ada sebagian yang mereka karena mengantri cukup lama dan sudah melewati batas yang harusnya mereka sudah masuk di dalam pelabuhan, mereka memilih untuk membeli kembali tiket online tersebut. Padahal ASDP sendiri saat ini selama masa mudik adalah tidak memberlakukan adanya masa kadaluarsa, dalam artian bahwa ketika memang sudah batas waktunya, mereka masih tetap bisa untuk masuk karena memang sudah ada barcode-nya. Tetapi karena sebagian para pemudik khawatir mereka tidak bisa masuk dan dikhawatirkan untuk diputar balik, mereka memilih untuk membeli tiket kembali. Tetapi sekali lagi, ASDP memang sudah menginformasikan bahwa untuk para pemudik yang sudah membeli tiket dan sudah melewati batas waktu mereka yang seharusnya memang menaiki kapal, mereka tiket itu berlaku selama 24 jam. Hendra. Berarti ada kemungkinan miskomunikasi antara pemudik dan mengenai tiketing seperti ini. Tapi apakah ada sosialisasi di lapangan untuk hal ini agar pemudik bisa langsung masuk ke kapal tanpa harus antre membeli tiket lagi? Ya, untuk persoalan tiket ini memang kalau saya perhatikan memang dari masih minimnya sosialisasi dari ASDP sendiri, sehingga masyarakat yang mungkin akses kepada internet ataupun juga informasi yang seperti ini, mereka tidak mendapatkan informasi yang maksimal mengenai bagaimana untuk penerapan pembelian tiket online atau juga masa kadaluarsa tiket online tersebut. Tetapi untuk kemarin memang terjadi cukup banyak masyarakat yang memilih atau membeli tiket online tiket yang berada di sini daripada memilih tiket online, sehingga terjadi antrian ataupun juga kepadatan di pinggir-pinggir jalan karena banyak masyarakat atau juga para pemudik yang memilih membeli tiket dadakan daripada mereka memilih tiket online. Hendra.
Baik, Siti Ma'rufah, tahan dulu laporan Anda karena kami akan mengajak Anda, pemirsa, untuk memantau bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas di Cirebon, Jawa Barat bersama rekan Ervan Septiawan yang berada di lokasi. Ervan, bisa diceritakan bagaimana saat ini kondisi arus mudik di lokasi Anda? Baik, Hendra dan pemirsa TV One, terlihat di layar kaca Anda saat ini kondisi arus lalu lintas pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa, tepatnya di perempatan Kangrak dan Kota Cirebon, mengalami peningkatan sejak usai sholat tarawih, di mana para pemudik yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor ini diperkirakan menurut data dari pihak kepolisian Polres Cirebon Kota sekitar 1.000 lebih yang melintas di jalur Pantura Kota Cirebon. Bahkan saat ini juga petugas tengah melakukan pengaturan terhadap di sekitar perempatan, di mana di perempatan ini ada titik pertemuan antara jalur Kuningan dari arah Kuningan menuju Jawa dan dari arah kota menuju ke Kuningan. Selain itu, sejak maghrib tadi, volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 saat ini terus mengalami peningkatan. Bahkan di sejumlah titik jalur Pantura, Kota Cirebon sempat mengalami kepadatan. Seperti di jalur Pantura Kedawung, di mana arus kendaraan di jalur Pantura tersebut mengalami kepadatan yang cukup merayap. Hendra. Baik, Ervan, lalu bagaimana antisipasi dari petugas tempat untuk mengurai kemacetan atau kepadatan yang terjadi di lokasi Anda? Baik, hingga saat ini petugas kepolisian dari Satlantas Polres Cirebon Kota dan tim gabungan saat ini sedang melakukan mengurai guna mengantisipasi kepadatan. Bahkan sejak habis maghrib tadi hingga saat ini, tepatnya di jalur Pantura Kedawung juga tim dari petugas lantas melakukan mengatur buka tutup. Bahkan jalur yang dari arah Pantura Indramayu menuju Kota Cirebon juga ditutup sementara agar para pemudik yang dari arah Jakarta yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dapat melaju lancar dan tidak mengalami kepadatan. Baik, Hendra. Lalu bagaimana dengan arus mudik dari arah Jawa yang menuju ke arah Jakarta dari pantauan Anda, Ervan? Baik, sejak tadi pagi hingga malam ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota mengalihkan kendaraan besar yang dari arah Jawa menuju Jakarta, tepatnya di persimpangan Kalijaga, Kota Cirebon, dialihkan sementara ke jalur Pantura Indramayu, di mana para kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta dialihkan sementara di jalur alternatif Indramayu. Bahkan terlihat di layar kaca sendiri kendaraan dari arah Jakarta dari arah Jawa menuju Jakarta, tepatnya di persimpangan yang saat ini saya berada, hanya kendaraan lokal yang melintas di jalur tersebut. Baik, Hendra. Baik, lalu untuk jalur-jalur alternatif di Ervan, apakah sudah disiapkan juga dari petugas tempat untuk pemudik yang ingin menuju ke Jawa? Baik, Hendra, sejak terjadinya peningkatan volume kendaraan yang terjadi di jalur Pantura, petugas kepolisian dari Polres Cirebon maupun Polres Cirebon Kota telah menyiagakan para anggotanya di sejumlah titik jalur alternatif. Hal tersebut guna mengantisipasi adanya para pemudik, khususnya sepeda motor yang melintas di jalur Pantura, untuk dapat mengantisipasi terjadinya kemacetan yang ada di jalur Pantura. Baik, Ervan Septiawan, tahan dulu laporan Anda. Kita akan jeda sejenak untuk menyimak jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.